Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Muhammad Al-Farid dari PM 2024E. Di sini saya akan membuktikan teorema geometri dari 8.2, 8.5, dan 8.6. Langsung saja ke pembuktiannya. Oke, untuk yang pertama yakni teorema 8.2. 8.2 ini berbunyi bahwa jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Nah, di sini itu terdapat dua garis sebidang. Nah, keduanya itu tegak lurus terdapat pada garis. Nah, garis-garis ini itu sejajar. Langsung saja kita gambarkan. Ini terdapat dua garis. Garis ini dan garis ini. Misalkan ini adalah garis K dan ini garis L. Lalu garis ini kan itu tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Ini di titik, misalkan titik X dan sini titik Y. Nah, ini tegak lurus. Kita membuktikan bahwa garis ini garis K dan L sejajar terhadap garis, misalkan ini KLM, garis M. Nah, di sini untuk pembuktiannya langsung saja dengan menggunakan pembuktian tak langsung. Kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui itu ini K, garis K tegak lurus dengan garis M. K ini tegak lurus dengan M, juga L ini tegak lurus dengan N, M ini. Lalu apa ini? Untuk K dan L itu sebidang. K dan L sebidang. Ya, akan dibuktikan bahwa L ini sejajar dengan K. Untuk buktinya kita menggunakan pembuktian tak langsung, yakni dengan pengandaian bahwa andaikan L dan K ini berpotongan. Misal di titik A. Nah, misalkan sini berpotongan di titik A. Nah, jikalau ini kedua garis tersebut berpotongan di titik A, maka pengandaian ini kontradiksi dengan teorema yang menyatakan bahwa melalui titik di luar garis, nah titik ini di luar garis, itu hanya ada satu garis yang melalui titik itu dan itu tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, karena KA dan LA itu keduanya tegak lurus dengan M, maka otomatis K dan L ini tidak berpotongan. Nah, oleh karena itu, maka ini tuh pengandaian bukti tak langsung tersebut salah. Karena hal tersebut kontradiksi, maka pernyataan teorema 8.2 itu terbukti. Oke, sekian, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke teorema selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya yakni teorema 8.5 yang menyatakan atau berbunyi bahwa jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut itu sejajar. Nah, untuk lebih memudahkan memvisualisasikan itu kita gambar saja. Nah, jika ada dua garis dipotong oleh suatu transversal, nah langsung saja kita misalkan Nah, kita misalkan
terdapat suatu garis, misalkan garis apa ya, nah kita misalkan garis, langsung saja kita gambar, kita misalkan ini garis A, lalu garis ini adalah transversal dari garis B dan C. Sini saja set. Nah, misalkan ini adalah garis, ini garis B dan ini garis C. Nah, jika misal dari bunyi teorema ini nyatakan bahwa dua garis dipotong, nah ada sebuah garis yang memotong dua garis ini. Jika sepasang sudut di dalamnya berseberangan kongruen, maka dua garis ini sejajar. Nah, akan kita buktikan bahwa B dan C ini garisnya sejajar. Lalu, ya tulis saja, diketahui garis A merupakan garis transversal dari B dan C. Lalu apa ini? Membentuk sepasang sudut, sudut dalam berseberangan kongruen. Lalu akan dibuktikan bahwa B itu sejajar dengan C, garis B ini sejajar dengan C. Nah, untuk buktinya yakni kita misalkan ini apa ini, garis B dan C itu berpotongan di titik, kita misalkan ini titik adalah titik K, misal CK merupakan titik potong dari garis B dan C. Lalu titik, misalkan ini titik KL, kita misalkan di sini titik L. Misal L pada C yang berlainan pihak dengan K dari garis A. Nah, oleh karena itu maka sudut ini titik L, maka apa ini namanya? Oh ya, kita misalkan di sini adalah ini perpotongan A dan B ini kita misalkan dengan titik KLM, dan di sini adalah N, titik N. Lalu kita misalkan ke titik potong sumbu B dan C, lalu titik M merupakan titik potong dari garis M, potong dari A dan B, serta garis N merupakan titik potong dari garis C dan A dan C. Lalu karena hal tersebut, maka sudut
LNM, sudut LNM merupakan sudut luar dari segitiga NMK. Nah, karena ini namanya berdasarkan teorema sudut luar, maka sudut LNM ini lebih besar dari sudut NMK. Nah, karena diketahui sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, nah maka kedua pasang sudut berseberangan itu kongruen. Oleh karena itu, sudut ini, sudut luarnya yakni LNM itu sama dengan besar sudut sama dengan besar sudut NMK. Nah, hal ini kontradiksi dengan definisi dari garis sejajar. Oleh karena itu, maka B ini, ya, garis B ini harus sejajar dengan garis C. Maka teorema ini terbukti benar. Oke, sekian, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Oke, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yakni pembuktian dari teorema 8.6 yang berbunyi bahwa jika dua garis dipotong transversal dan jika sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka tiga pasang sudut sehadap yang lain adalah kongruen. Nah, kita gambarkan saja untuk lebih mudah membayangkannya. Jika dua garis, nah, terdapat sebuah garis lalu dipotong secara transversal. Nah, kita misalkan garis ini adalah garis X dan ini merupakan garis Y kecil, dan ini merupakan garis Z. Nah, di sini terdapat sudut, kita misalkan angka saja 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Nah, dari teorema ini diketahui bahwasanya itu jika sepasang sudut sehadap kongruen, kita misalkan saja sudut 1 dan 5 ini kan sehadap. Kita misalkan sudut 1 dan sudut sudut 5 ini kongruen. Nah, akan dibuktikan bahwasanya sudut 2 ini kongruen dengan sudut 6. Lalu sudut 7 ini kongruen dengan sudut 3 ini kongruen dengan 7. Lalu sudut 8, sudut 4 ini kongruen dengan sudut 8. Nah, di sini akan buktikan bahwa tiga pasang sudut sehadap yang lain itu kongruen. Nah, dari sini buktinya, langsung saja, karena sudut 1 itu kongruen dengan sudut 5 karena diketahui. Lalu karena sudut 1, ya, sudut 1 ini itu bersuplemen dengan sudut 2. Sudut 1 suplemen sudut, langsung saja sudut 2, dan sudut 5 ini
suplemen dengan sudut 6. Sudut 5 suplemen sudut 6. Nah, karena diketahui bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 5, maka sudut 2 ini kongruen dengan sudut 6. Dengan sudut 6. Lalu karena sudut 2 ini suplemen dengan sudut 3, sudut 2 suplemen dengan sudut 3 dan sudut 6 ini suplemen dengan sudut 7. Sudut 7, maka sudut 3 ini suplemen dengan sudut 3 ini kongruen dengan sudut 7. Sudut 3 suplemen kongruen dengan sudut 7. Lalu sudut 3 suplemen dengan sudut 4. Dan sudut 7 ini suplemen dengan sudut 8. Sudut 8. Maka sudut 4 ini suplemen dengan sudut 8. Jadi teorema 8.6 yang menyatakan bahwa jika sepasang garis sudut sehadap kongruen, maka 3 pasang sudut sehadap yang lain adalah kongruen. Maka hal ini terbukti benar. Baik, sekian, terima kasih. Baik, sekian video pembuktian yang telah saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.